Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'du. Kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah dan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Allah, Masjid As-Salam 17 untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan rutin ta'lim pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini akan diibadah amal sholih, mudah-mudahan ibadah amal sholih yang diterima, makbul dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan sampai kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin untuk jadwal kajian Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak bisa menyampaikan materi tahsin berhubung masih batuk-batuk, tapi kita akan murojaah karena murojaahnya untuk pagi ini mau didokumentasikan, direkam. Ini rekamannya audio atau video jadi kita merencana 3 irama ros, irama hijaz dan irama jiharna. Yang rencana mau ditambahi yaitu irama bayati, insyaallah semuanya akan datang sambil menunggu batuknya reda. Mengenai kawin lagi musik mungkin sesasi langkung. Baik, kita mulai dulu. Pun sambil siap ibu bapak. Sore ini mau direkam. Ini mau disiapkan dulu ini. Sudah handling, ganjil. Nanti latihan dulu sebelum direkam, nanti latihan dulu 1 kali, setelah itu nanti baru direkam. Karena nanti suaranya tanpa saya, murni suaranya panjenengan, tidak ada campur suara dari saya. Kalau nanti saya ikut murojaah direkamnya, mau dominasinya suara saya ya, malah merusak nanti merusak. Tapi kok kelalanya dipastikan. Jadi kita latihan dulu nih, latihan dulu. Contoh dari urutannya ros, hijaz, jiharna. Nanti setiap ganti irama itu cukup dengan basmalah dari tahun tadi. Basmalah surat. Harusnya tahun mungkin sokong bah ini. Jadi kali irama dimulai dari tahun tadi. Monggo saran-saran dari tahun irama Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
begitu. Makanya aja bulan Kayak orang kisah-kisah banyak kayak ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan itu bicara Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pertama ini dulu monggo style rekamannya di kameranya. ketuntut Jalan. tetap tetap pas mau Mau ini ya. Kalau saya suaranya keras nanti rusak gitu. Bidang sih. Suara berat. daripada kelam. Ini pun direkam dari boleh YouTube. Boleh geser di irama Rasulullah. Saya 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
layak di posting share ini sampai like komen untuk menemen asal kudus. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan saya ini akan menyampaikan ayat-ayat tentang masjid. Ayat-ayat tentang masjid ada 28 ayat tentang masjid secara eksplisit yang menyebut kata masjid dalam Al-Quran. Tapi ini saya baru 16 ayat yang saya tulis di PPT PowerPoint. Baru ada 16 yang mungkin bisa disampaikan separuh lah. Tidak mungkin 16 ayat disampaikan satu pertemuan. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah ayat 114. Tapi itu bisa dibuka ayatnya itu surah Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa
Waman adlamu, siapakah yang lebih zalim mimman mana'a masajid Allah, daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Nanti saya sedikit menjelaskan tentang pengertian dari ayat ini, dan mudah-mudahan masjid yang berada di cabang Lugir, khususnya Masjid Muhammadiyah yang di tepi jalan, mudah-mudahan tidak sesuai, mudah-mudahan sesuai, tidak ada bertentangan dengan ayat ini. Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 114 ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab mengapa ayat ini diturunkan. Asbabun nuzul dari ayat ini dulu ada peristiwa ketika Rasulullah SAW, para sahabat dan kaum muslimin. Ini kan peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin yang berada di Madinah itu ingin berkunjung ke kota Mekah. Dalam riwayat ada dua versi yang menyebutkan jumlah kaum muslimin yang ikut rombongan Nabi dan para sahabat ke kota Mekah. Ada yang menyebutkan jumlahnya itu 1.400, ada yang menyebutkan 1.500. Yang antara itu lagi antara 1.400 sampai 1.500 kaum muslimin yang ingin berkunjung ke kota Mekah. Kemudian begitu sampai ke Mekah, belum sampai ke Masjidil Haram, belum sampai berkunjung ke Ka'bah, itu sudah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga disitulah terjadi yang namanya perundingan, rembuk-rembuk dan oleh Nabi sahabat kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Sehingga terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Jadi waktu itu Ka'bah, Masjidil Haram itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy tapi menguasai Ka'bah, Masjidil Haram dikuasai oleh mereka. Nah, dari perjanjian Hudaybiyah itulah muncul 4 poin ini. Ada 4 yang disepakati, tetapi dari 4 isi perjanjian itu lebih banyak merugikan kaum muslimin. Di sini kan intinya adalah bahwa mereka itu orang-orang kafir Quraisy melarang orang-orang muslim masuk ke masjid. Berarti pengertian pada kita sekarang seperti apa? Ini kan kejadiannya pada zaman Rasulullah. Jadi antara isi perjanjian itu adalah bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang ikut itu harus pulang pada tahun itu, tidak boleh bertahan di kota Mekah, harus segera kembali. Mereka hanya diberi waktu 3 hari setelah kedatangan Rasulullah, para sahabat dan kaum itu hanya diberi waktu 3 hari untuk segera meninggalkan kota Mekah. Nah, dalam 3 hari itu pun ada syarat, dan itu sih syaratnya mendan melai gitu, mendan melai
dan gileni lah itu karena menanya dewek orang kafir Quraisy nih. Pokoknya silakan 3 hari bertahan di Mekah, tetapi barang bawaan yang boleh dibawa itu hanya pedang. Karena budaya orang sana itu kalau bepergian safar itu sanggulnya pedang. Karena wong lumbir itu sanggulnya nopo dandeng bersilang jalan-jalan itu dolan kan sama nama sanggulnya lembiran ada macam dolan dan bersilang terus sanggulnya kupang kayak saya kalah pangan kayak kuning. Mestinya kalau orang lumbir ya tindakan persir, silaturahmi itu maupun lagi kunjung ke tempat saudara itu atau mungkin bahkan merantau itu sanggulnya sih paling simpel dong berarti dong sama duit nah duit itu saya disimpan nonton pundi. Nah, itu ATM senjatanya mau lumbi yang tindakannya cukup sampai ATM tapi ATM sih wonten di sini kalau ATM di sini satu ya kalau mesin ATM dibayar ya mesti saldo Anda tidak mencukupi itu kayak lama kasih rusak mesinnya ya orang bakal betul duit sangat ibu gitu. Senjata kita itu yang paling ampuh dan paling aman ketika kita bepergian gini beliau ATM aman kalau kan salah ATM di soal sing asli itu ono dompet kosong buatan masalah sing penting dompet edisi ATM satu edisi bisa nih gedang setundun rong tundun setun tundun saged mlebet ATM wit alba sekebon saged mlebet ATM gabah sama sebau saged mlebet ATM simpel banget Bapak dan bertenangnya dan sesuatu sesat ya begitu butuh kalau kayak warung ya kantun tinggal di kondisi anak mesin ATM naik gesek terus sakit medan kali dahar kacau jujur bahwa ATM ya bingung dan bingung sedikit duit ada laju jaraknya ratusan kilometer kilometer dan di kereta duit udah dijujukakan Indonesia sendiri duitnya saja terlayu ratusan kilometer tutul orang terwujudnya karena laporan butuh begini matur nuwun buktinya wonten di foto kirim untuk kita alhamdulillah transaksi berhasil sing ngirim ngerasa sing kau kiriman nyengir kalau duit ngomong kan dari jalur anak kan langsung lagi preman nih bocah butuh jika kau itu ya bingung-bingungan senang banget kiriman barang tetap bos lagi apa sih orang ngontok untuk bantal untuk kasur itu nih jadi kalau itu ayat ini pesannya adalah bahwa kita itu tidak boleh melarang orang masuk ke masjid tidak boleh. Jadi
Jadi jangan sampai masjid asal 17 dan masjid yang lain gitu, itu masjidnya itu ditutup pintunya dan dikunci. Bukan angka lagi. Kalau ditutup pintunya tapi bukan dikunci, itu bukan masalah. Ditutup mau anak kucing pada lebu, mau anak ayam pada lebu, pakai ngotori. Nah, kalau pintunya hanya ditutup saja, tidak dikunci, dan itu bukan masalah. Yang harus masalah itu ditutup, dikunci, bahkan orang pintu masjid, pintu gerbangnya, pintu masuk ini, parkiran ini, ditutup, dikunci. Tidak boleh. Masjid itu harus dibuka 24 jam, apapun alasannya. Apapun alasan keamanan bisa diantisipasi. Khawatir waktu pasang ini donor paling, khawatir karpetnya belum gitu gini, khawatir mimbarnya waktu gotong, khawatir mesin instrumen itu dibobol. Itu kan masih ada cara lagi, tapi prinsip fungsi masjid untuk melayani semua orang yang datang ke masjid, tetapi untuk apa? Orang yang datang untuk lihat beribadah. Karena ada orang yang datang ke masjid dia bukan untuk ibadah. Dulu kayak ini. Kalau nggak ini dari kansa itu pengusaha, tapi sekolah setiap sebulan sekali dalam akhir bulan dia mesti ke masjid. Tapi ini keluarga menjelang akhir bulan. Kamu belum perhatikan itu. Lama-lama penasaran, Mas, jenengan Mas, kayaknya main banget sih kilo ya, karena peningkatan ya. Mau jualan hari masjid sih rutin sebenarnya akhir bulan mesti mari masjid. Bayarnya itu bayar itu, bayar duha, kantor duhur, kantor asar, yang bagian itu bertahan ke masjid sampai akhir bulan itu. Di sepekan itu lah karena bulan ada 3 bulan itu bertahan. Biar anak boleh bertunjuk sekarang siapa main teman anak bertunjuk setiap akhir bulan iktikaf masjid. Wanita punya orang iktikaf dari tak diutang. Kemarin hari ini kemudian itu juga umetan udah teruskan Main itu ini saya dari contoh itu dulu kalau akhir bulan kok menguji bayar takon nih nggak iktikaf apa dari tak diutang. Tapi dia sholat, dia ibadah, dia sholat dulu 2 rakaat apa masjid apa doa, kemudian dia sholat. Kelihatan sholat, baca Quran, dan dipikir menang itu nih, betulnya ubi sih katanya bingung ya. Aku juga lagi pikir, bukan orang terang ini, bukan orang tinggal gini. Tapi itu berhasil, dia itu berhasil sampai dia mentas. Sampai dia curhat macam-macam tentang usaha, tentang persekutuan yang umat ya bukan kas masjid dan sini yang tapi karena prinsip bahwa masjid itu apapun masalahnya masjid solusinya. Nah begitu hadir dalam apel kali gitu ini dari pelatihan gitu nih. Jadi saya berusaha untuk membantu ya ada, tapi ya jangannya paling 1 minggu karena setiap Jumat harus dilaporkan. Laporan itu tentunya ada, uangnya harus ada. Orang mencatat dong. Kalau bisa mengembalikan dalam 1 minggu, sekarang dipinjami Jumat dikembalikan karena dilaporkan, ya nggak apa-apa. Tapi dia konsekuen pinjami itu dengan Jumat itu, sampai ke Jumat berikutnya itu setuan sih gitu nih. Sampai dia mentas selesai urusannya, udah sampai dia sukses lagi. Akhirnya dia itu jadi takmir dan sampai sekarang menjadi donatur masjid yang tetap dan
donasinya paling besar di antara takmir dan jamaah yang lain. Itu contoh itu bahwa masjid bisa menjadi tempat solusi dari masalah orang. Macam curang ya rahasia itu nih. Jadi kalau ada orang datang ke masjid niatnya beribadah, takmir jamaah tidak boleh melarang, tidak boleh mengusir, harus dilayani dengan tangan terbuka, dilayani dengan baik, tidak begitu. Nah kalau sampai kita mengusir, mengganti orang yang datang ke masjid, menghalangi orang mau beribadah, kita nanti seperti orang kafir itu ini. Masjid Ka'bah itu dijadikan tempat beribadah, tapi orang mereka digunakan untuk berbuat kemusyrikan. Mereka pernah menguasai Masjidil Haram, pada era itu mereka pernah berpuasa, tapi bukannya Masjidil Haram itu digunakan untuk beribadah, tapi mereka digunakan untuk melakukan sesembahan, malah mengadakan berhala, membuat patung-patung di dalamnya, sehingga mereka orang-orang yang akhirnya dihinakan oleh Allah, dan pastinya kelak di akhirat akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Oh ini pertama ini poinnya itu, kita tidak boleh melarang orang masuk ke masjid. Jadi kalau ada takmir ngunci masjid, dibukanya hanya waktu sholat saja, niku namanya takmir zolim. Takmir zolim itu namanya orang itu kan datang ke masjid kan macam-macam nih, tujuan ibadahnya itu untuk sholat berjamaah 5 waktu, sholat sunnah, sekedar mau dia beriktikaf, itu berdiam diri. Nanti ada ayat berikutnya nanti ya, tidak ada tentang iktikaf. Pokoknya kita tidak boleh mengunci masjid yang tujuannya itu melarang orang masuk ke masjid. Pokoknya siapapun yang datang nih, kalau itu musafir kemudian mau bermalam di masjid menurut istirahat, ya dipersilahkan, kita melayani. Ini kewajiban kita. Kalau kita kedatangan tamu, baik tamu masjid maupun tamu ke rumah kita, misalkan ya saudara, teman, kerabat datang, kita kan berkewajiban 3 hari memuliakan. Tamu yang datang itu kita punya kewajiban 3 hari dimuliakan. Yang namanya dimuliakan siapa? Ya besok biar itu makan minum tempat istirahatnya itu betul-betul dilayani. Hari pertama tawani sate gulai, kesombong ini dah sate gulai. Alhamdulillah matur nuwun gitu. Takmire itu tawani sate gulai. Hari kedua tawani ini sate dengan ini dari rendang momo. Nah itu rendang momo itu ini sate. Alhamdulillah turun. Hari ketiga tawani madan mundur kongkol dalam ini betul apa turun mawon itu. Nah kan bahasanya 3 hari memuliakan, begitu 4 hari ini orang ngadu ya kita kayaknya memanfaatkan kebaikan takmir kita naiknya telung dina pamit apa jimani kirang dina genai perbatang dina yang berdina makanya sudah zaman sampai ngertan ya kita telung dina kemuliaan ya. Begitu patang dina sudah tidak berkewajiban memuliakan, tinggal apa? Tinggal menghormati saja. Nah, menghormati sebagai tamu. Beda Bapak Ibu antara memuliakan dengan menghormati. Jadi menghormati atau ya tetap masih dilayani dengan baik. Yang baru dari kelima amnong baik orang tanda-tanda pamit, kita siap-siap kita mau melunjak jejak bayar yang tahu melunjaknya jejak bayar terus kan ya sama ini. Nah itu tetap dilayani tapi semampunya. Anggap
singaran nih lah itu kan termasuk modus nih. Nah walaupun saya ini tetap kita semampunya saja, yang penting kita menghormati dia sebagai tamu kita ya. Dibikin tanda gitu takmir lah. Oke sama baik kamar masjid ya lu batuan ya standarnya sebenarnya nggak musafir ya. Muarpan di alasan mau di Bandung, mau Jakarta, mau Jogja, Semarang, mau alasan ini tentang bekal itu di sana sana itu apa satu sewu semampunya kita apa itu yang penting kita tetap melayani menghormati orang yang datang ke masjid, tapi jelas-jelas mereka itu beribadah. Saya 24 tahun jadi makmum masjid apal, apalagi masjidnya sama seperti di Asal 17 pinggir jalan raya. Yang namanya orang datang mampir ke sini itu musafir itu banyak sekali. Kata-kata kemarin masjid, tanah menurut seluruh menurut bantuan ini menurut perjalanan sampai dunia itu begini dulu melampah gitu. Masa sih orang kata puncak ya bersih lisik jadi atas melaku mereka si barang itu nih. Nah kita modus itu nih. Terus pripun daripada itu bantuan ngomong nih bantuan dari transport pulang datang Jogja. Oh gitu. Tak kanu nggih mendekatan bis turun makin nyuwun dari Pak Polisi singkat pos polisi nikahnya mboten atau mawon nah modus lagi. Ada anak-anak gerombolan sekelompok lah bukan gerombolan sekelompok anak muda kalau ini kita itu kita mesti pokoknya pengamen gitu dan itu gagal subuh lagi kita di jam setunggalan kasih tengah malam jadi ludus mari masjid mau sholat apa mas buatan pak aja dulu niki film tentang masjid ini monggo mau sholat isya mau dereng buatan sholat pak lagi kita subuh kita balik tangi nunggu buatan sholat subuh masih itu anaknya kotor pak ya kan baru pirang-pirang kayak namun kamar mandinya adus rambutnya kotor tak silih lambi terus apa salah pemandi itu anda sekiranya ngesok kalau pada awal sholat subuh ya mending dipertimbangkan soalnya ngesok mesti digugah kon sholat subuh terus itu ini pun apa pamit mawon saya kanan yang orang-orang ini kalau ngajak kon sholat yang subuh aja sih mesti terbuka sholat subuh masuk ini pun apa pamit mawon pak ini malah boleh buatan murah ini itu seperti itu kita dan berikutnya Al-Baqarah 125 wa in ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira bayna al-ta'ifina wal-'akifina wal-ruk'as sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah tempat berkumpul dan tempatnya aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagai makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf serta yang rukuk dan sujud. Ini banyak poin di sini. Yang pertama adalah itu bahwa masjid itu tempat untuk berkumpul, khususnya berkumpulnya orang Islam dan tempat yang aman bagi manusia. Tempat yang teraman bagi manusia itu masjid. Sehingga siapapun itu boleh masuk ke masjid sekalipun bukan orang Islam. Tapi Ibu, ketika kita mendengar informasi berita kabar bencana alam banjir kalau longsor gunung meletus di daerah sekitar itu majemuk ada orang muslim ada non muslim semua rumah rata dihuni banjir misalnya masjid yang masih bertengger kokoh berdiri dan orang Islam pastilah masuk ke masjid yang aman. Nah orang non muslim
Kira-kira asal pembuatan itu asal boleh masuk masjid. Untuk tempat yang teraman bagi umat manusia, boleh saja. Masjid tidak hanya untuk tempat kegiatan ibadah ritual, tetapi juga untuk kegiatan sosial, bermanfaat untuk orang lain, tidak apa-apa. Jadi saya sering itu di pinggir jalan di masjid ini ada orang datang ke masjid, Pak mau izin mau ikut bermalam di sini semalam saja. Terus ada nggak identitasnya Mas? Ada Pak. Diberikan kalau baca, loh ini Katolik gitu. Mungkin Pak saya Katolik, boleh kan Pak saya tidur di masjid? Oh boleh, nggak apa-apa, silakan saja. Nggak apa-apa, saya beri minum, beri makan. Mau minum apa Mas? Kalau air putih itu ada di spesial, kopi, teh ada. Kalau mau yang lainnya bisa, mau susu tak belikan susu, itu terlayani. Kalau belum makan, tak belikan makan. Buatan Pak cukup sudah makan, jadi saudara butuhnya istirahat saja. Mohon pamit besok kalau subuh mungkin saya sudah tidak ada, sudah pergi. Oh, tidak apa-apa silakan. Dari sore, dari sisa dia itu subuh sudah tidak ada, karena subuh kan itu sudah ada bis karena orang Cilacap itu gitu. Jam 4 itu sudah ada bis yang ke Cilacap. Pernah itu saya mulai begitu, orang Katolik gitu. Pernah dari India ke sini kalau Tuhan mau boten oh di luar nggih. Nama apa? Artinya masjid itu di samping tempat ibadah juga untuk tempat sosial, untuk ya katakanlah rumah singgah. Sehingga masjid yang baik itu ada tempat khusus, sehingga ketika ada orang datang masjid tidurnya istilahnya tidak di dalam masjid, ada rumah singgahnya atau di teras tapi disediakan alas. Kita terus masjid Abu Hasan Jatilawang itu terasnya itu dipasangi karpet, dikasih bantal. Lalu masjid Al-Falah Sragen itu malah dikasih matras, itu kasur busa, dikasih bantal juga, pokoknya lengkap lagi. Jadi masjid itu tempat yang paling aman bagi manusia. Sehingga kalau sekarang lagi ada berita viral di Sumatera itu ada pemuda masuk masjid terus istirahat, terus jaru-jaru tidak menghiraukan sehingga lalu tersinggung undang mungkin jaga masjid orangnya apa terus jijik malah jotosi gitu masih meninggal kan miris itu terlepas dari benar atau tidak berita itu tapi kalau ada kejadian seperti itu kan miris, tidak sesuai dengan ayat ini. Masjid tempat yang paling aman kok malah orang datang ke masjid dianiaya, ngasih meninggal kan miris sekali itu tidak sesuai. Pokoknya siapapun yang datang kita harus melayani dengan baik. Sekalipun orang itu bukan orang muslim, tetap kita layani. Dan ini terkhusus bagi takmir, tetapi tidak hanya takmir saja, ini ya jamaah juga harus bersama-sama dengan takmir, bahwa Allah memerintahkan sini kan kepada Ibrahim dan Ismail supaya apa? Supaya masjid itu dibersihkan, masjid itu harus ditata rapi, kemudian tidak hanya bersih, rapi, indah, tapi harus wangi. Kalau kalian masjid As-Salam 17 wangi, wangi. Jajal kaya. Iya nih, burung tahu musim-musim ya. Bang ketone kayaknya jadinya ada sujud malah nambahkan. Bang jadi penjadi vakum cleaner nih. Dan perlu ditingkatkan KPN sudah terasa bersih lagi, sudah bersih. Tinggal
diwangi-wangi ini kan itu nih. Dan Bapak Ibu kalau tidak umroh haji kan itu khusus kalau hari Jumat itu biasanya. Kalau hari biasa kan tidak, tapi ada juga. Kalau hari Jumat itu mesti ada petugas yang keliling itu nih, terus buka obor nih, di sini menyang itu nih, terus jumpa itu nih, muter-muter itu menyang gitu, dan itu pewangi yang dalam bentuk asap gitu, dari jebar. Makanya kan di sekitar masjid kan mesti mampunya bening, mampu menyang gitu. Karena lu bisa menyang horor gitu. Loh, ini kan ambunya bukan beli seliwan gitu, karena berlipat semakin tiduran gitu, itu nih. Kemudian itu kan wangi, terwangi yang. Tapi kenapa kalau lebih ngomongnya dari mistis gitu? Padahal itu termasuk minyak wangi sini itu murah meriah minyak. Jadi bapak sih kasih selesai ya, lintingan minyak sinter ini, pinter gini pak ini minyak. Benar sih lagi dari minyak Indonesia kan murah meriah, baunya menyengat, itu jadi perlu dipromosi di asal 17 kata sih. Buat apa itu? Ini itu basminya diobong itu tanda-tanda itu kayak sholat itu diobong. Itu kan keliru, menyan itu kan benda itu benda yang apa namanya ada fungsi, ada fungsi itu kan hasil dari apa getah gitu, getah dari getah maupun itu betul lagi paham. Itu kan ada fungsinya untuk menimbulkan, memunculkan aroma rapi itu aroma wanginya itu malah jadi mistis itu. Tidak cukup bersih, tidak cukup rapi, juga harus wangi. Karena tabungan mesin vakum Bapak ini modern ini alat guna. Kantun wangi-wanginya itu gimana? Ya bang, selalu. Yang mau tahu rasa wangi kan kayaknya. Tapi sih orang buat sih orang tahu rasa wangi ini. Apa harus nyontak kayak gitu seneng jenengan gitu. Misalnya bunga wangi ini ya Pak. Berikutnya Al-Baqarah 127. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengandung pengertian yang pertama saja yang saya sampaikan. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapatkan perintah dari Allah untuk apa? Merenovasi bangunan masjid atau Ka'bah Baitullah. Nah, kalau Nabi Ibrahim dan Ismail yang diperintah oleh Allah untuk merenovasi, berarti ada yang membangun sebelumnya. Kita sinten itu, kita pengetahuan. Monggo dijawab Bapak Ibu. Sinten yang pertama kali yang bangun Masjidil Haram, bangun Ka'bah itu sinten? Dulu Ka'bah itu hanya berupa gundukan tanah jembul itu lagi. Itu karena mudah tersapu banjir, lempes, rata, itu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk merenovasi kembali, dibangun kembali gundukan tanah itu. Cinta kalau itu, Nabi Ibrahim berhasil renovasi. Oh, dan Nabi Ibrahim disuruh untuk
rusak, bangunan yang lama sudah rusak sehingga suruh untuk diperbaiki. Berarti sebelumnya sudah ada yang bangun. Yo, Nabi Adam. sinten yo, Nabi Adam alaihissalam. sanes, Kalau dari salam. sanes. Lebih jadi sanes. Kacil, kacil apa buatan ini? Kacil ini menyerap baik lah, ya. Kacil ini. Itu bisa. Yang membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Malaikat yang membangun Ka'bah atas perintah Allah. Iya. Nah, hukumnya yang kita sekarang di masjid kita Bapak Ibu, ini kan perintah Allah supaya fondasi masjid Baitullah itu ditinggikan. Masjid As-Salam sudah sesuai atau belum ini? Sudah sesuai. Buktinya, ini kan kamu tinggi dari medan jalan itu nih, dari tanah medan tanah yang lain ini lebih tinggi sehingga ada ambal-ambalan nih. Jadi masjid As-Salam itu juga sudah sesuai dengan perintah Allah bahwa bangunan masjid itu harus lebih tinggi. Dari dua kan pas kalau dua dan berapa masjid sih ambal-ambalan masuk puluhan, terasa banget terutama kita sepuan dari difabilitas. Di seorang jalur lowong sing saya rugi nggak tahu kan yang kusir dulu banget. Nah contoh kita masjid Assalam. Undingnya Jogja kan nonton live ini 70 motor itu dari Montan itu jalur difabilitas itu walaupun bulan-bulan usul gitu, tapi dari kita nggak khusus mau nih kan mau eskalator apa eskavator gitu apa itu nih apa gambar sarang-sarang itu jalur gitu itu tapi kasih diskusi. Nah, menjelaskan salam ini pun nonton apa dari itu jalur dengan difabilitas, jadi yang ngabeng tongkat atau kursi roda ini sadar bermasjid itu harus ada, harus ada untuk mempermudah mereka jamaah yang datang ke sini kan mobil betul-betul sih ngabeng kursi roda, ngabeng tongkat kan mestinya yang sana sih musafir, pas musim lebaran itu nanti mampir lagi, mampir sana baik kamu baik kamu sadar, kamu kok lebih masjid bisa, kamu sudah itu, karena betul-betul melasi terjawab yang bukan baik itu, kita mobil yang bukan orang ibadah itu nih, pengen bermasjid asalan jadi kayaknya pemain ya, potongan sekarang jalan itu nih. Barang lebu, barang bulu itu begitu ini kok orang itu wonten jalur kursi rodane itu wonten sing cepokane wonten itu pokoknya semua itu difasilitasi termasuk di Jogja itu ada masjid yang ramah sekali dari yang namanya difabilitas Masjid UIN Jogja itu kalau pada Jumat pada itu ada penerjemah sing niku napa tunarungu di samping khotib niku wonten kan menerjemahkan ini. Kemudian ada juga yang apa namanya itu teks khotbahnya itu menggunakan apa tulisan apa itu yang motor tunanetra braille Ayam. huruf timbul lagi dan yang kita lihat aku ngomong itu broiler apa broiler itu jadi masjid As-Salam itu juga jadi sudah sesuai fondasinya lebih tinggi dari medan jalan, dari medan tanah. Yang berikutnya Al-Baqarah ayat 187. Ini ayatnya panjang. Saya sampaikan yang bagian akhir yang menyebut masjid ini. Jangan campur ibadah dan kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa masjid itu
tempat untuk beriktikaf. Iktikaf cara orang dulu nopo itu hindari utang. Kalau mereka berdiam diri. Ini kan bahasa Quran, bahasa agama iktikaf. Kalau bahasa Indonesia berdiam diri atau semedi. Bahasa Indonesia betulnya apa? Tapa lah. Tapa. Nah, itu nih tapa. Itu kan mau fungsinya masjid salah satu itu ngumpet itu gini. Jadi tempat yang paling baik untuk tapak, untuk semedi, untuk berdiam diri itu adalah masjid. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya masalah hidup, apapun masalahnya, masjid solusinya. Jadi kalau punya masalah apapun, datanglah ke masjid. Seperti tadi yang saya ceritakan itu, dia mendapatkan solusi. Pernah ada lagi orang luar Jawa dapat orang ini, kemudian rajin ke masjid setiap hari. 5 waktu sholat dia ke masjid. Yang namanya orang sering kelihatan kan mesti saya pengen kenal nih. Jadi siapa ya rajin melalui masjid, tidak lihat, tidak kenal, itu sahur kenalan. Mas, ada dari mana? Beberapa hari diperhatikan, ini kalau lagi rajin ke masjid, kan harus mau mengenalkan diri, kemudian lama-lama dia curhat. Nah, saya mau ngobrol sebentar, bisa nggak? Oh bisa, silahkan. Ngobrol apa? Ini masalah hidup saya. Nah, ini dia curhat yang masalah gue. Betul, dia di sini itu tidak punya kegiatan ekonomi, dia burung bepahalan, kasih dulu sama mertua itu sama kakaknya istri. Saya pengen usaha sendiri. Oh ya bisa. Itu saya punya usaha mau dialihkan ke orang lain. Itu ada aset ada sekian, silakan dibeli. Wah, langsung balik-balik kan dapat kebun karet. Nah itu terus dia beli aset saya. Kemudian usaha saya alihkan ke dia karena saya menjadi agen. Dia jadi mitra. Alhamdulillah itu dia sedang punya persoalan hidup itu udah dapat solusi. Itu manfaatnya di situ. Anda dalam cerita Anda sih menang bahaya. Orang di solusi itu asal mau cerita ngomong itu sebenarnya ada ceramit. Ini betul lah, ada 10.000 ya kan, bermadang. Walaupun itu solusi, dia mesti tetap ada opsi mulu, dia tadi kan ceramit. Menjatuhkan lalapnya sendiri itu jalur sih. Walaupun dia dapat solusi. Jadi Bapak Ibu jangan mencari tempat untuk berdiam diri, bersemedi tanpa selain dari masjid. Aja tanpa nang kuburan, aja tanpa nang pinggir kali, aja tanpa nang lebih gede, aja tanpa nang pinggir jembatan, itu aja tanpa nang gunung, betok munggong, gunung terus mulai semedi tanpa itu. Masjid saja, kalau tapanya masjid kan mesti nanti ada sholat, ada ikut ngaji, ada bisa baca Quran, bisa ketemu dengan orang, bisa cerita dan sebagainya. Insya Allah dapat solusi. Akan lebih tenang hidupnya, walaupun mungkin belum langsung bisa mendapatkan solusi gitu, tapi kalau insya Allah akan dapat solusi. Berikutnya ayat 31 surah Al-A'raf. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Poin yang pertama yang saya garis bawahi ini, Allah memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu, setiap kita masuk masjid kita disuruh untuk mengenakan pakaian yang indah. Tidak ada perintah Allah kita disuruh untuk menggunakan pakaian yang indah, yang baik, yang bagus.
tidak ada. Bapak Ibu harus silaturahmi kondangan bersih itu harus depan pejabat misalnya ini betul-betul perintah karena ya kemarin ini saya ini bagus indah terbaik tidak ada perintahnya ya sepatutnya saja itu sepatutnya itu. Tapi kalau untuk masjid ada perintah khusus dari Allah, setiap masuk masjid kita disuruh untuk mengenakan pakaian yang bagus, yang indah, yang baik. Bagus, indah, baik itu tidak selamanya baru gitu itu. Pakaian yang panjenengan suka dan itu termasuk pakaian yang saya suka ini Bapak Ibu. Cerita ini karena umum dari anak ketok dari itu paling apik, saya anggap yang paling baik. Lagi kalian begini ibu, kalau ibu kan sukanya koleksi pakaian di kurung, mesti masih warna apa ya? Oke, kulit kami dia warnanya kudu sing matching, kudu sing sesuai. Jadi kami mesti jumlah baju ya seiring jumlah kudu mesti timbang itu. Malah kadang dulu saya kelambinya 10 kudunya 20. Karena warna kambingnya bisa tertular kalau warna kudungnya begitu. Bisa kudungnya orang Sinan ada ibu. Kodian di Pak. Sarosinan kita. Oh, nasa kodi 20. Rong kodi 40. Harus sate sih enak ya Pak. Bila bukaan barang-barang ya Pak. Ya mungkin kodian mau belum ini orang hilang boleh silakan. Kodian sate kan aku barang-barang. Terus di krosintik ya ngelungi cipi lumayan. Ini kudungnya ini kan ada sebet. Jadi tidak ada perintah Allah itu di kalau kita bepergian kemana itu kemudian supaya menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, yang tidak hanya ke masjid Allah perintahnya. Jadi jangan dibalik-balik lebih bunyi. Mari masjid yang lagumannya seaneh harus tertipan bolong-bolong kemudian pengok membusur baik itu di binguni baik seminggu dikumbah-kumbah pada hari Gusti Allah sama aneh itu malah kalau nusul wonten sing miris kadang karen iki nek sebuah simbol dan kita masjid di Amerika kadang kita kamu di wonten kaos sholat kagem kaos saya kaos cekak niku nggih lha niku anggar dongkul niki gigire katon tarik sih dong sujud kali duduk tahiyat akhir niku tekan blimbing niku lah yang sing ngure ya jadi blimbing temen gue dalamannya katon ya dalamannya katon juga ya mana ya Allah. Nah bangsa kamu tak mas besok pakai pakaian yang panjang mas, kaos tidak apa-apa tapi yang panjang jangan yang ketat ya, itu kan jadi kelihatan auratnya, tidak sah sholatnya kalau rukun dari sholat itu tidak terpenuhi. Untuk aurat itu kan rukun sehingga ketika auratnya terbuka kelihatan maka dia tidak sah sholatnya karena ada rukun yang tidak terpenuhi. Ini harus hati-hati, jangan dibalik-balik itu tindakan ngakumannya kondangan utama kondangan sih harus cukup mengagunakan terus pak ibu itu skincare pokoknya harus terkemai dulu kamu dandan kenal bapaknya malah bagaimana kalau bapak-bapak yang lain kan dandannya kalau pakai cukup ribut gitu ibu ini nggak kok nggak mesti kok dandan apa brodol gitu tapi dandan itu tidak boleh brodol orang lu bahasa dandan apa jangan kalau persir nih jangan
di Rona Dandan bapaknya isi apa apa? Ayo. Nah, isi. Nggih. Bapak bocah kucel. Saya nggak perlu ada, lo kan bapak pakai isi, bojone yang orang dagang, bojone siapa sih? Jadi kalau buka pintu orang makan kan ini, orang petani enggak oh boleh akhirnya ya, dokter ngomong, nek yang tak bojone perlu minta apa nanti ayu. Ini dia alam kan, orang itu dah. Bapak kalau tak kau sih. Skincare dicari, kepot-poti bawa skincare. Yo waktunya jalan, kalau jalan cuma kon. Ya tadi jalan yang patut, mau jalan malah pemilik jalan. Pokoknya andalannya ngopo orang jempol. Allah, jangan dibalik-balik. Dan yang berikutnya at-taubah. Nah, kurang menit pasal sangat. At-taubah 17. Maka lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu mengamalkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan di dalam neraka mereka kekal. Ini terkait juga ayat yang sebelumnya Al-Baqarah bahwa orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir Quraisy menguasai masjid, menguasai Masjidil Haram, menguasai Ka'bah, tapi mereka dalam masjid, dalam Ka'bah itu melakukan kemusyrikan. Sehingga tidak pantas orang-orang kafir Quraisy itu tidak pantas. Ya orang-orang musyrikin di sekitar kita tidak pantas juga memakmurkan masjid-masjid kita nih. Masjid untuk beribadah, untuk sholat, untuk berzikir itu malah mereka di dalam masjid berbuat kemusyrikan. Mereka tidak pantas karena mereka balasannya akan kekal di neraka. Nah, jika lanjutannya yang pantas siapa? Ini nama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas. Nah, tadi kan yang tidak pantas itu orang-orang musyrik. Ini yang pantas itu siapa? Sesungguhnya itu orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, orang yang di dalam masjid mendirikan sholat, menunaikan zakat, zakat yang baik lazismu, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini sudah jelas sekali merah di Bapak Ibu. Kita ini orang yang dikatakan dalam ayat ini orang yang beriman, yang pantas memakmurkan masjid Allah. Kita hari ini sedang melaksanakan dalam rutin taklim. Ini dalam rangka memakmurkan masjid. Sehingga di Muhammadiyah sekarang itu ada slogan ini, masjid makmur memakmurkan. Dari masjid kita pakai apapun masalahnya, masjid solusi. Kalian pimpin yel-yel. Dan itu hasil pelatihan itu, monggo pemilihan masalah masjid. Saya kan ketua lembaga pembinaan masjid dan Banyumas, jadi berkewajiban mensosialisasi tentang yel-yel itu. Kalau saya bilang masjid makmur memakmurkan. Sekali lagi, masjid makmur memakmurkan. Dari masjid kita pakai, dari masjid kita pakai. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Jangan dibalik, apapun
Solusinya masjid masalahnya. Pengertiannya kan kalau ada jamaah masjid kok keleleran itu nih, nah berarti takdirnya dolim. Laporannya kasih puluhan juta, ratusan juta, tapi anak jamaah lebu rumah sakit, opnam, anak biaya orang bisa nebus, takdirnya mendel mawon itu berarti takdirnya dolim. Takdir sih dolim itu ketua kali bendara itu bukan kompak. Ketuanya wali dengan atau duit, bendaranya kenceng, berarti bendaranya wali. Bendaranya belum motor duit, tapi ketuanya orang bilang berarti ketuanya sering wali. Terus jamaahnya orang bilang infak, lah kemakmuran dia berarti jamaahnya wali. Jadi kabeh nih udah. Monggo masjid. Ini rampung lagi, jam 09.00 itu pas. Tanya dulu tadi, hubungan dengan masalah masjid. Ini di Masjid 17, ini ada sedikit yang katakanlah masalah begitu Pak. Kami sudah berusaha membuat atau membangun masjid yang sesuai dengan tadi yang disampaikan, itu masjid tidak dikunci, masjid tidak punya pintu gerbang dan seterusnya. Dan alhamdulillah di masjid As-Salam 17 sudah dipasang wifi. Tujuannya agar jamaah bisa menikmati, bisa memanfaatkan. Tetapi ternyata yang datang ke sini kebanyakan anak-anak muda, tapi di luar jam sholat. Kalau sholat tidak ada yang sini, tapi nanti sholat pada isya mereka kesini banyak sekali. Pada waktu kita sudah berada di rumah, gitu. Jadi kami sudah melakukan pendekatan, kalau tidak salah sudah ada 5 kali kami dekati anak-anaknya, tapi ternyata mereka itu datangnya dari segala penjuru, bukan dari lingkungan sini. Itu solusinya, Pak. Terima kasih. Tidak mengapa. Sekalipun datang ke sini hanya memanfaatkan wifi, tidak mengapa. Dipersilakan saja. Karena kita sudah memberikan jalan hidayah. Ada anak muda mau datang masjid itu sudah hidayah, dan kita yang memberikan jalan itu. Nah, urusan nanti anak muda ini, anak muda itu mau beribadah atau tidak, yang penting kita sudah mengupayakan. Adanya wifi kan berarti daya tarik. Bahasanya itu sih nopo pasang buku. Nah, terus kena kayak buku negeri. Itu nih gue bisa ditandangi mari masjid. Nah, panji yang namanya orang itu tidak mudah diberi saran, diarahkan, dibina, dialu-alu, tidak mudah. Tugas kita itu hanya memberikan fasilitas. Kita fasilitasi dulu, tandangi di sini, cekoki, kayak ya. Yang penting terus dilakukan pembinaan arahan. Walaupun mesti di dalam masjid antara takdir jamaah itu pro kontra. Oh, masa masjid jauh beneran, bersama meyakan orang bina, pada mengambil wifi, betul masalah. Rokoknya banyak sekali. Ini rokok, betul masalah. Ini betul masalah. Corakan mawari. Tapi itu konsekuensinya harus didampingi terus. Dan itu repotnya itu takdir lagi sampah, si gelem dampingi, si gelem ngomongi terus itu nih. Ngasih lagi meliran nih, berarti dikasih cuek itu nih. Tapi kedatangan mereka dengan kita panti dengan diri itu sudah bagus itu. Berarti itu kena tujuan awal sudah kena. Tinggal bagaimana kita membina terus gitu. Sampai betul-betul mereka itu mendapatkan hidayah, diberi kemampuan Allah, diberi taufik untuk bisa kita ajak berkegiatan di masjid, baik itu ibadah maupun pengajian. Syukur mereka bisa ya pelan-pelan. Kita harus pintar-pintarnya membuat kegiatan. Setelah wifi, dan berhasil. Nah, konsekuensi ini berarti harus punya kegiatan lain untuk supaya mereka bisa terlibat di dalam kegiatan
dibebaskan menggunakan wifi. Mungkin wifi ada yang macam-macam, ada sing positif, ada sing negatif. Itu memang resiko kita upaya awal ini. Wifi itu upaya awal untuk memancing mereka masuk. Ini seperti kasus saya dulu, Bu. Pengajian pagi zaman dulu kan nggak ada medangan itu. Begitu saya sediakan medangan, dosenku banyak kesempatan yang protes. Saya sampai dimarahin, bisa-bisa sama orang tua kesepuan. Nasi goreng, kok jamaah orang ngaji ke orang ikhlas, berpikir sih Pak. Nah, kalian kok ada pengajian medangan, pengajian duit orang medangan, aja merusak niatnya orang pada ngaji, aja malah orang ikhlas, malah pengajian gara-gara medangan. Mbak Nusio, ini kan ada tunjukkan pembuatan itu. Yo, memang ini aku iyo. Ikan apa pembuatan tidak uji. Dulunya ikan biasa. Nah, nikah sami ikan tembe mawon tidak uji gabung pengawasan kan lebih. Awal terpaksa bertiga, insya Allah dangu-dangu makai ikhlas. Ikhlas itu urusan hati. Kita tidak tahu orang itu ikhlas atau tidak. Kita hanya berupaya bagaimana orang itu mau datang, mau ngaji. Urusan ikhlas mangke lah Mbak. Aku dibasuhin Mbak. Tinggal ibu mengawasin sama Bu seperti itu. Yang penting mereka sudah mau datang ke masjid. Berarti kan tidak ada perasaan alergi ke masjid. Jadi di video anak jadi bocoran orang merah, waduh, jangan lagi bocoran pada alergi mari masjid. Dengan mereka datang berarti mereka tidak alergi dengan masjid dan tidak alerginya mereka tinggal kita kemas lagi kegiatan supaya lebih meningkat. Tapi jangan dulu dosen itu mau di frontal sholat itu nih ya monggo lah ini lah bener-bener takbir dari jamaah ini. Yang penting bagaimana anak-anak muda itu bisa datang ke masjid. Mau datang ke masjid itu sudah satu poin dulu, sudah satu poin. Tinggal dihilangkan poin-poinnya. Nanti nih kalau pun cocok langkung ya di penting pun nasko. Monggo kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la